Bismillah, hari ini Ahad 1 Rabiul Awal bertepatan dengan 13 Januari 2013. Kita lanjutkan kajian akidah di grup kita Dakwah Tauhid dalam pembahasan syarah ataupun penjelasan kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Berkata Syekh, wa idza btuliya sabara, wa idza btuliya sabara. Maka di dalam matan ini Syekh berdoa untuk para pembaca dan tulabul ilm, doa yang keempat, di mana yang artinya di sini wa idza btuliya sabara. Syekh berdoa kepada Allah agar dijadikan para pembaca itu jika diberi ujian dan cobaan oleh Allah, dia itu menjadi orang-orang yang sabar. Adapun kalimat ubtuliya di sini adalah fi'lun madhi yang mabni lil majhul, dihilangkan fa'ilnya. Asalnya adalah wazan as-sulasi al-mazid, di mana di ilmi as-sarf fi'lun sulasi terbagi menjadi dua. Ada fi'lu as-sulasi yang mujarrad, yang asalnya itu tiga, tidak ada tambahan, dan ada fi'lu sulasi yang al-mazid. Adapun fi'lu as-sulasi al-mujarrad seperti fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, misalnya daraba yadribu, alima ya'lamu, dan sebagainya. Adapun as-sulasi al-mazid, fi'il asalnya as-sulasi tetapi ditambahi dengan beberapa huruf. Dan ini khususnya kalimat ubtuliya termasuk yang ditambah dua huruf. Maka asalnya adalah bala, dari wazan yang tiga huruf, fa'ila atau fa'ala. Namun ditambah sekarang dua huruf menjadi ifta'ala, yafta'ilu. Maka asalnya bala menjadi ibtala, yabtali. Ifta'ala, yafta'ilu, ibtala, yabtali. Dan di sini disebutkan ubtuliya dari mana? Karena dia itu mabni lil majhul, dihilangkan fa'ilnya sehingga didomahkan awalnya dan huruf yang ketiganya, dari ibtala jadi ubtuliya. Dan kaidah seperti ini disebutkan oleh Imam Ibnu Malik di dalam Alfiyahnya, di mana dia menyebutkan wasalitul ladzi bihamzil wasli al-awwal ij'alnahu kastuhli. Disebutkan oleh Ibnu Aqil di dalam syarah Alfiyah Ibnu Malik, wa in kana maftuhan bihamzati waslin dumma awaluhu wa thalithuhu wa dalika ka qaulika fi istahla ustuhli. Maka maknanya, berkata Ibnu Aqil, jika dia itu mempunyai wazan istaf'ala dengan hamzatul wasl, maka didomahkan hamzatul wasl tersebut dan huruf yang ketiga, jadi ibtala jadi ubtuliya. Dan dimisalkan di sini seperti istahla ustuhli, di mana istahla ala wazan istaf'ala menjadi ustuf'ila, istahla jadi ustuhli. Maka makna di sini adalah jika diberikan oleh Allah cobaan, maka dia itu menjadi orang yang sabar. Maka kenapa dijadikan mabni lil majhul? Dikarenakan fa'ilnya dihapus, dan fa'ilnya di sini ma'ruf adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti di pelajaran yang lalu, wa idza u'tiya syakara, jika diberi maka dia itu bersyukur. Begitupun di sini, jika dia diberi cobaan maka dia itu bersabar kepada Allah. Siapa yang memberi cobaan? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja kepada hambanya. Adapun makna as-sabr disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di Madarijis Salikin, lugatan adalah al-habs dan al-kaf. Yani sabr dari segi lugah adalah memenjarakan ataupun mengikat. Seperti berkata Arab, qutila fulanun sabron, maka dibunuh fulan tersebut dalam keadaan diikat ataupun dipenjara tanpa dikasih makan dan minum ataupun dibelenggu dan sebagainya. Yang mana arti secara lugatan ini diambil dari ayat Al-Quran, di mana Allah menyatakan di dalam surat Al-Kahf ayat ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Maka yang menjadi poin adalah wasbir nafsak, maka sabarlah
Jadikanlah jiwa-jiwa kamu itu bersabar bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah di siang dan malam harinya, sepanjang waktunya berdakwah kepada Allah, yang mana dakwah tersebut adalah yuriduna wajhahu, ikhlas untuk mendapatkan ridho dan wajah Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat. Bukan berdakwah untuk tujuan harta ataupun jabatan dan kursi di parlemen dan sebagainya, seperti dakwahnya mereka orang-orang untuk tujuan partai-partai politik ataupun untuk tujuan jamiah hizbiyah agar mendapatkan uang-uang, dinar-dinar dan sebagainya. Maka maknanya di sini wasbir nafsak, ihbis nafsak ma'ahum, penjarakanlah jiwa kalian bersama mereka. Maka ini makna dari segi lugawi, dari segi bahasa. Adapun makna dari segi istilah, sabar adalah habsun nafas anil jaza wa tasakhut. Maka sabar adalah menahan diri, menjaga diri, memenjarakan diri, mengikat diri dari perbuatan-perbuatan tercela di saat mendapat ujian dari Allah, dengan nangis, berteriak, dan juga memukul dirinya, seperti itu. Perbuatan yang tidak baik. Wahabsul lisan anisyakwa, dan menjaga lisan agar tidak mengadu dan mengeluh. Wahabsul jawarih anit tashwish, dan menahan panca indera dari perbuatan yang tercela, seperti kita sebutkan tadi. Adapun permasalahan menjaga lisan dari keluhan dan aduan, maka ini fihi tafsil, ditafsilkan, diperinci. Jika seseorang mengadu kepada makhluk, yang makhluk itu sama-sama lemah seperti dia, sekedar kerabat, untuk curhat kepada kerabat, curhat kepada tetangga seperti ibu-ibu dan sebagainya, yang mana si makhluk tersebut tidak bisa memberikan faidah, maka curhat di sini, keluhan di sini tidak berfaidah, mengurangi nilai sabar. Namun jika curhat tersebut, pengaduan dan keluhan tersebut kepada waliul amr, kepada polisi, kepada tentara, kepada masyayikh, orang-orang yang bisa menghukumi orang yang berbuat zalim kepada yang didolimi, maka di sini tidak apa-apa, dan bahkan kadang-kadang bagus untuk terciptanya amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Namun jika syakwa di sini dikhususkan oleh Allah saja, tidak mengadu kepada makhluk, karena dia berpikir makhluk itu tidak bermanfaat apapun kecuali hanya kepada Allah saja. Misalnya jika mengadu kepada polisi ataupun kepada hukumah karena mempunyai negara yang buruk, sehingga mungkin hukumah malah akan mengambil uang dari dia, kemudian dimasukkan ke pengadilan, dan pengadilan itu pun membutuhkan uang yang banyak, ataupun mengadu ke tetangganya juga tidak berfaedah, maka lebih baik mengadukan kepada Allah saja. Maka ini mempunyai nilai tambahan dari keimanan yang besar dan kesabaran yang besar. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi zaman dahulu di saat mereka diuji oleh Allah. Seperti Ya'qub alaihi salam diuji oleh Allah dengan dipisahkan dari anaknya tercinta Yusuf alaihi salam, dan juga saat dipisahkan oleh anaknya juga dari kakaknya ataupun adiknya Yusuf, Binyamin. Maka Ya'qub di sini menangis dan mengadu kepada Allah. Dia berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Maka aku hanya mengadu dan mengeluh dari keputusasaanku dan kesedihanku ini kepada Allah saja. Maka apakah Allah mengurangi rasa sabar tersebut, dan Allah tidak memberikan pahala yang banyak atas kesabaran tersebut? Tidak. Bahkan Allah di sini memujinya dengan ayat yang di ke-83 dari surat Yusuf. Allah menyatakan fasabrun jamil, maka kesabaran Yakub itu adalah kesabaran yang maha indah. Dan begitupun Ayub alaihi salam di saat diuji oleh Allah, di mana Allah memberikan penyakit yang menahun, kronik, penyakit kronis kepada kulitnya, dan dibinasakan harta-hartanya dan dimatikan keluarga, terutama anak-anaknya. Maka Ayub mengadu kepada Allah. Wa Ayyuba idnada rabbahu anni massaniya ad-durru, di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-83. Dia mengadu kepada Allah, Ayub ini, wahai Allah,
bahwa aku ini telah ditimpa kepadaku penyakit-penyakit yang menahun. Maka apakah aduan kepada Allah tersebut mengurangi rasa sabar dan mengurangi pahala sabar? Tidak. Bahkan Allah puji. Dan sampai sekarang kita membaca pujian tersebut selamanya, forever. Di saat kita membaca surat As-Sad, termaktub di dalamnya, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Disebutkan di sini bahwa Allah berkata, kami mendapati Ayub itu sabiran, hamba yang sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba, innahu awwab, sungguhnya dia itu dalam keadaan orang yang baik. Adapun hukum sabar bagi orang-orang yang diberi uji coba adalah wajib. Dalil kewajibannya seperti banyak di dalam ayat, kita ambil ringkasan dari 2 ayat saja. Pertama di dalam surat Al-Anfal ayat ke-46, Allah menyatakan, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Maka bersabarlah karena Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan Allah menyatakan di dalam surat Al-Imran ayat ke-200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan takwalah kepada Allah. Semoga Allah menjadikan orang-orang yang falah, yang selamat, yang mulia dengan dimasukkan kepada surga. Maka yang menjadi poin pendalilan adalah kalimat isbiru wasabiru. Semuanya adalah fi'il amr. Dan fi'il amr di ilmu usul pada dasarnya memberikan makna yang wajib. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di Bada'il Fawaid, wa yustafadu qaulul amr al-mutlaq lil wujub. Maka diambil faidah bahwa fi'il amr itu memberikan makna secara kemutlakan, bermakna wajib. Maka telah dinukilkan oleh syekhnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, syekhnya Imam Ibnul Qayyim di sini, di dalam kitabnya Al-Fatawa juz ke-10 halaman ke-39, dinukilkan bahwa seluruh kaum muslimin menyatakan ijma bahwa sabar itu wajib. Di mana beliau berkata, as-sabru wajibun bittifaqil muslimin, bahwa sabar itu wajib atas kesepakatan ijma kaum muslimin, dan diikuti oleh muridnya Ibnul Qayyim di Madarijis Salikin. Maka setelah kita mengetahui definisi sabar dan mengetahui hukumnya sabar itu wajib, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Maka kita jawab soal yang bagus ini. Sabar itu terbagi menjadi 3 golongan yang besar. Sabar itu yang pertama, sabar alal awamir wa ta'at hatta yu'addiha, dan sabar anil manahi wal mukhalafat hatta la yaqa' fiha. Maka sabar yang pertama adalah jenis dari sabar menjaga diri agar terus iltizam di dalam ketaatan kepada Allah, baik yang wajib seperti puasa Ramadan yang lapar 30 hari, ataupun melaksanakan haji yang butuh uang, menabung butuh uang, dan pelaksanaan haji sangat lelah dan sebagainya. Dan begitupun yang mustahab seperti puasa yang sunnah, yang lapar juga, dan juga qiyamul lail, qiyam Ramadan yang berdiri sangat lama, dan juga menginfakkan harta-harta kepada kaum fuqara, masakin, yang padahal kita juga butuh. Maka ini adalah sabar alal awamir dan yang mustahabbat. Dan juga sabar untuk menjaga diri kita ini dari mukhalafat, maksiyah, dikarenakan kemaksiatan itu rasanya manis, tetapi ujungnya adab. Maka kemanisan dari al-kabair, dari as-saghair itu dihilangkan oleh kita, sehingga kita bersabar untuk menjaga diri kita tidak terjerumus kepada dosa-dosa tersebut. Maka ini adalah sabar yang besar di sisi Allah. Maka kesabaran jenis yang pertama ini adalah VIP, very important people, untuk orang-orang yang mempunyai iman yang besar, dan pahalanya di sisi Allah sangatlah besar. Allah memuliakan Bani Israel di saat mereka melaksanakan kesabaran seperti ini. Seperti Allah sebutkan di dalam surat As-Sajdah ayat ke-24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru
wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka kami menjadikan Bani Israel itu menjadi imam-imam yang menjadi suri tauladan dengan karena apa? Lamma sabaru, di saat mereka sabar atas petunjuk-petunjuk Allah dan larang-larangannya dan kewajiban-kewajibannya yang diturunkan di dalam kitab At-Taurat yang dibawa oleh Musa alaihi salam, wa kanu bi ayatina yuqinun, di mana mereka takut dan taat kepada ajaran-ajaran Nabi mereka Musa di dalam kitabnya Taurat. Maka Allah angkat derajat mereka menjadi imam, menjadi qudwah bagi mereka di zaman mereka, bukan di zaman kita. Adapun jenis sabar yang kedua adalah as-sabr 'alal ada. Sabar dari perbuatan yang tidak baik dari musuh-musuh kita. Yang diinginkan musuh di sini bersifat umum, baik musuh dari segi dia itu kerabat kita tetapi iri kepada kita. Ini maknanya dari musuh, bukan maknanya kita ingin memusuhi tetangga ataupun keluarga dekat, bukan, tetapi maknanya di sini mereka memberikan kezaliman kepada kita. Nah, kita bersabar, baik dari kerabat ataupun dari keluarga ataupun dari tetangga yang iri kepada kita dari apa-apa yang Allah berikan kenikmatan atas kita misalnya. Ataupun bersabar dari dakwah, seperti kita para salafiyin bersabar atas dakwah, mengajak pada yang hak, mempunyai murid yang murid tersebut membuat fitnah, menyebarkan aibnya kita tanpa dalil, ataupun murid-murid tersebut mengadu kepada guru-guru yang lain ataupun ustadz-ustadz yang lain telah berbuat demikian dan demikian, ataupun sabar sesama ustadz-ustadz yang lain atau masyayikh yang lain terhadap permasalahan fitnah. Dikarenakan memang kehidupan ini tidak ada kecuali penuh dengan ibtila. Ataupun sabar dari musuh yang nyata seperti asyaitan dari godaan-godaannya, ataupun dari musuh yang nyata dari kaum kufar ataupun munafikin yang memusuhi Islam sama sekali, yang mana mereka ingin bahkan menumpahkan darah kita dan keluarga-keluarga kita, perkara yang besar. Maka kita bersabar atas fitnah tersebut. Dan kesabaran ini dalilnya seperti di dalam ayat Al-Quran, di saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan obat yang mujarrab agar Nabi Muhammad SAW sabar terhadap ujian-ujian dari kaum munafikin, di mana kaum munafikin di Madinah di saat mulai Islam menyebar, mereka kaum munafikin ini pada dasarnya kufur kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dikarenakan takut pedang dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat seperti Umar dan yang lainnya, maka mereka pura-pura masuk Islam dan sholat berjamaah di siang hari saja. Tetapi di malam hari seperti sholat isya dan begitupun fajar, mereka tidak mau sholat dan mereka tidak mau melaksanakan jihad, karena jihad itu harus menumpahkan darah dan jiwa mereka, dan bahkan mereka kufur pada asalnya. Sehingga fitnah bagi dakwah pada saat itu adalah fitnah yang besar dari kaum munafikin. Maka Nabi Muhammad SAW sedih dan mengadu kepada Rabb-Nya. Maka Allah turunkan ayat agar memberikan kesabaran kepada Nabi, di mana Allah menyatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Maka di saat mengadu dijawab oleh Allah, jika kamu bersabar wahai Nabi, wa tattaqu dan beriman dan bertakwa kepada Allah, la yadurrukum tidak akan memberikan madarat kepada kalian kaum muslimin dan nabinya juga, kaiduhum syai'an apa-apa yang mereka makarkan dan fitnahkan kepada kaum muslimin. Maka berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir surat Al-Imran ayat ke-120 ini, berkata, yursiduhum ta'ala ila as-salamah minasyarril asrar wa qaidil fujjar bisti'mal as-sabr wa taqwa. Maka obat yang Allah turunkan bagi nabinya, di mana Nabi Muhammad SAW di sini diajari oleh Allah dengan melaksanakan sabar dan takwa, sehingga fitnah-fitnah mereka tidak ada apa-apanya di sisi Allah dan di sisi kaum muslimin. Dan juga dari lain, di mana sabar itu dipakaikan kepada fitnahan-fitnahan dari musuh-musuh kita,
Seperti Allah sebutkan di dalam ayat yang telah kita sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat ke-200. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di mana Allah memerintahkan agar bersabar dan melaksanakan takwa kepada Allah dan murabatah. Ini murabatah di sini di dalam pertempuran, bersabar atas datangnya musuh. Ini melaksanakan hirasah, melaksanakan penjagaan di malam hari, di siang hari, bersiap siaga. Ini adalah merupakan sabar terhadap musuh. Dan mana ada suatu hadis yang mana hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Hakim yang mentafsirkan ayat tersebut. Dari Zaid ibnu Aslam berkata, kata Abu Ubaidah ibnu Jarrah ila Umar Ibnul Khattab, bahwa Ubaidah ibnul Jarrah yang mana di sini dia sebagai pemimpin perang menulis kepada Umar ibnul Khattab di dalam futuhat, di dalam peperangan-peperangan kepada kufar negara yang besar seperti Romawi dan juga Al-Farisi, Iran sekarang. Di mana di saat Abu Ubaidah melihat kekuatan kaum Romawi yang kuat, dia menulis kepada Umar. Dan di situ disebutkan yadhkuru lahu jumu'an minar rum wa ma yatakhawwafu minhum. Disebutkan di situ tentang kekuatan dan jumlah yang besar dari kelompok kaum Romawi yang menyebabkan ciutnya kaum muslimin. Maka berkata Umar yang ditulis di dalam surat jawaban kepada Abu Ubaidah, amma ba'du fa innahu mahma yanzil bi 'abdin mu'minin min munzali syiddatin yaj'alullah ba'dahu farajan wa innahu lan yagliba usrun yusraini wa anna Allah ta'ala yaqul fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka dibalas oleh Umar beristimbat dengan ayat ini la'allahum tuflihun, bahwa maknanya di sini adalah selama kalian itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka apa yang menyebabkan kalian takut semuanya itu tidak ada apa-apanya. Maka bersabarlah, karena Allah berdalil dengan ayat ini, karena Allah telah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, bersabarlah dari musuh-musuh kamu dan melaksanakan rabitu, melaksanakan penjagaan dan bersabar dalam keadaan penjagaan tersebut dan takwa kepada Allah, la'allakum tuflihun. Maka dengan ini Allah akan memenangkan kalian, menjadikan kalian adalah orang yang menang. Maka ini yang menjadi pendalilan dari permasalahan sabar terhadap musuh. Dan begitu pun di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa, muttafaqun alaih, dan lafadznya di Muslim, berkata Rasulullah SAW dalam peperangannya, dia berkata, ya ayuhan nas la tatamannau liqa'al adu. Wahai manusia, para mujahidin, janganlah kamu menginginkan sekarang datangnya musuh agar kamu berperang dan kamu mati dan masuk kepada surga. Was'alullahal afiyah, dan bahkan mintalah kepada Allah agar tidak bertemu kepada mereka dengan musuh tersebut dan kamu bisa menang dengan mudah. Fa idza laqaitumuhum fasbiru. Tapi jika bertemu, kadar Allah bertemu dengan musuh-musuh kalian di dalam peperangan yang dahsyat, maka sabarlah atas peperangan dari mereka, kekejian mereka dan pembunuhan dari mereka. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf, dan ketahuilah bahwa surga Firdaus itu di bawah mengkilapnya pedang-pedang dan sebagainya. Ini dalil bahwa sabar itu yang kedua adalah dari musuh-musuh kita, ujian dari kekejian ataupun fitnah dari musuh-musuh kita. Dan adapun yang ketiga adalah kesabaran dari al-masaib wal aqdiyah hatta la yatasakhatuha. Yani sabar atas ujian dan cobaan dari Allah di saat mengambil apa yang kita cintai, agar kita ini tidak menjadi orang-orang yang mencerca dari qada dan qadarnya Allah. Adapun dalil seperti ini banyak. Seperti di dalam surat Al-Baqarah yang panjang, Allah menyatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا
inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah menyatakan di dalam ayatnya, aku akan menguji kalian dengan rasa takut dan juga kelaparan, dan juga dikurangi dari harta-harta kalian, dan bahkan dimatikan dari apa-apa yang kalian cintai, orang tua kalian, istri kalian, anak kalian, dan as-samarat, dan juga dihilangkan beberapa sumber-sumber makanan seperti buah-buahan dan sebagainya. Maka apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Maka basyirkanlah, serukan pujian-pujian dan kalimat-kalimat yang baik bagi orang-orang yang bersabar. Yang sifatnya itu apa? Alladzina idza asabathum musibah, yang mana jika aku beri musibah yang kita sebutkan tadi, kata Allah, kemudian dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berikanlah selamat bagi orang-orang yang sabar, yang jika dia itu diberi ujian, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini menjadi dalil bahwa sabar yang ketiga adalah sabar dari masaib, dari ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Dan dalil lain seperti dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, berkata Rasulullah SAW, innallaha qala, yani hadis qudsi, Allah berkata, idza talaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awatuhu minhuma al-jannah. Maka jika aku menguji hambaku dengan diambil habibataihi, dua sesuatu yang paling dicintainya, apa itu? Ditafsirkan adalah mata. Maksudnya Allah mengambil mata dari seseorang, yakni Allah menjadikan seseorang itu buta. Fasabara, dan orang ini sabar atas butanya tersebut. Awattuhu minhuma al-jannah. Maka aku akan membalasnya dari dua mata tersebut, dimasukkan kepada surga. Dan dalil bahwa habibataihi di sini adalah surga, adalah mata, seperti Imam Al-Bukhari di saat mengeluarkan hadis ini, dia menjadikan bab fadlu man dhahaba basaruhu, bab keutamaan bagi orang-orang yang hilang penglihatannya, yakni menjadi buta. Maka dari sini menjadi dalil bagi kita bahwa sabar yang ketiga adalah sabar dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cukupkan di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.